Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan dari Jamilatul Badriyah, Faikotul Rizal Abida, Lisa Eliananda Aisyah, dan Mau'idatus Solihah akan menyampaikan materi kami yang berjudul Akibat Hukum Mahkamah Konstitusi. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Jamilatul Badriyah dengan NIM 2002021110013 akan menyampaikan materi yang pertama. Menurut Sudik Nomor Tokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Mahkamah Konstitusi harus merujuk pada ketentuan pasal 46 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan. Selanjutnya, berikut adalah bentuk amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan menurut pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Di antaranya, yang pertama, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan atau pemohonnya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 51. Amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan. Amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Saya, Faikotul Rizal, akan menyampaikan materi selanjutnya. Yang ketiga, dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Yang kelima, dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan. Amar putusan menyatakan permohonan ditolak. Terdapat 3 jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, yaitu tidak dapat diterima, dikabulkan, dan ditolak. Mahkamah Konstitusi kebanyakan jenisnya terutama dalam pengujian undang-undang adalah bersifat deklaratorik konstitutif, yang artinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan satu hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai negatif legislator. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diucapkan atau dibacakan tidak berlaku surut, tetapi berlaku ke depan. Artinya keadaan hukum yang baru telah mulai berlaku sejak saat putusan Mahkamah Konstitusi selesai diucapkan atau dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Adapun atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu kaidah undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ini berarti Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan kaidah undang-undang, tetapi menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan adalah dengan menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan itu dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, akibat hukum yang timbul dari berlakunya suatu undang-undang sejak diundangkan sampai diucapkannya putusan yang menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ia tetap sah dan mengikat. Sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan, sejak putusan itu dibacakan, ada norma hukum konstitusi atau ketentuan dari sebagian peraturan perundang-undangan yang telah berubah.
Bahkan ada undang-undang yang dibatalkan secara keseluruhan karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat secara normatif dapat dibagi atas dua bagian, yaitu akibat hukum dalam makna positif dan akibat hukum dalam makna negatif. Yang pertama yaitu positif. Dalam makna positif terdapat dua akibat hukum. Yang pertama, putusan Mahkamah Konstitusi mendorong terjadinya proses politik, dan yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi mengakhiri sebuah sengketa hukum. Dalam makna negatif juga ada dua akibat hukum. Yang pertama, putusan Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan sebuah undang-undang hasil produk politik yang dihasilkan melalui mekanisme politik di parlemen yang notabene dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis. Yang kedua, putusan mahkamah dapat mengakibatkan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan. Dengan adanya putusan tersebut sebagai akibat sifat final dari putusan tersebut yang menutup ruang baginya untuk melakukan upaya hukum dalam rangka mewujudkan rasa keadilan hukumnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami berikan cuplikan contoh putusan Mahkamah Konstitusi. 76. Amar putusan mengadili, menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Arif Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Eni Nurbaningsih masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 24 bulan Juni tahun 2019 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 bulan Juni tahun 2019 selesai diucapkan pukul 21.16 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Supri Asari, Eri Satria Pamungkas, Yunita Ramadhani, Ahmad Edi Subianto, Ana Agung Dian Onita, Hani Adani, Dian Husnul Khotimah, Saiful Anwar, dan Mardian Wibowo sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, termohon atau kuasanya, pihak terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.